Pagi teman-teman semuanya, ini adalah rose yang kemarin aku tanam saja di pot yang kecil seperti ini dan nggak aku pindah-pindahkan, dan rencananya aku hari ini akan memindahkan dia ke pot gardening yang ukurannya 1,5 galon seperti ini. Karena pertumbuhannya udah besar, sebenarnya kalau nggak dipindahin ini juga tidak masalah ya teman-teman. Bisa dilihat pertumbuhannya sangat bongsor sekali. Ini juga jarang saya pupuk. Ini bukan jenis yang bunganya import mahal, tapi saya suka karena ketika kita suka dengan tanaman itu bukan atas dasar harganya, tapi atas dasar seni dan hobi kita untuk merawat tanaman tertentu. Nah, ini tumbuhnya sangat subur teman-teman. Potnya walaupun kecil, dia menumbuhkan tunas yang sangat banyak di setiap ruasnya. Di setiap mata tunasnya itu menumbuhkan tunas-tunas yang kelihatan sehat dan segar sekali teman-teman. Nah, dan di bagian dalam sini dia juga udah mengeluarkan basal break seperti ini. Dan nggak jarang juga teman-teman itu kadang mengeluh dengan kondisi mawar yang kemudian ada daun kuning seperti yang jatuh ini dan juga daun kuning seperti ini. Itu tidak masalah teman-teman. Ketika kita melihat adanya daun kuning seperti ini, lebih baik kita buang saja daun kuningnya. Itu bukan masalah yang besar. Nah, daun kuning itu kebanyakan terdapat di bawah bagian tanaman, dikarenakan di bagian bawah sini kurang terkena sinar matahari, dikarenakan atasnya ini sudah sangat rimbun. Nah, kekurangan sinar matahari dan juga kondisi yang lembab biasanya akan membuat daun mawar ini kuning. Nah, ketika kita menemukan daun mawar yang kuning ini, kita harus segera untuk memotongnya atau kita memotesnya. Kenapa? Karena daun kuning itu mengandung bakteri yang di dalamnya ada jamur. Dan apabila daun kuning seperti ini tidak segera kita buang, maka untuk sebagian mawar yang rentan akan cepat sekali penularannya. Dan gak usah panik apabila terdapat daun kuning seperti ini. Kita tinggal cek, kita tinggal gunting, atau kita tinggal potes dan buang saja. Itu adalah hal yang normal bagi pertumbuhan mawar. Jadi tidak usah khawatir dengan daun yang kuning. Namun apabila daun yang kuning disertai dengan batang yang busuk, itu berarti masalahnya terdapat di perakarannya. Perakarannya kurang sehat dan terlalu lembab. Dan kenapa saya selalu saja merekomendir pot yang kecil? Sekali lagi di sini saya jelaskan, pot yang kecil tidak akan menyimpan air atau media berlebih ketika tanaman ini masih adaptasi. Dan tidak lupa juga saya ekstrakan lubangnya di bawah. Bisa dilihat lubangnya ini saya ekstrakan dari yang aslinya. Saya tambahkan lagi lubangnya supaya mawar ini akarnya bisa tumbuh dengan sehat. Dan satu poin lagi ya, mawar ini tidak takut akan kering. Makanya dia harus memerlukan media yang poros. Malahan sebaliknya, ketika medianya terlalu lembab atau becek, maka akar-akar baru atau bayi-bayi akar itu dia akan seperti hancur. Dia tidak akan bisa tumbuh dan tidak bisa hidup, malah dia akan mati. Bahwasanya kita harus tahu, setiap akar yang tumbuh pada pohon mawar atau tanaman mawar, sekecil apapun akar itu tumbuh, akar yang tumbuh baru itulah yang akan menumbuhkan tunas baru. Ketika kita melihat plant kita bertumbuhan, tumbuh tunas dan bakal bunga sebanyak ini, itu karena pengaruh akar baru yang tumbuh di dalamnya. Setiap akar yang tumbuh akan membawa tunas baru. Jadi apabila akar belum jalan, bisa kita lihat di sini kondisi plant seperti tidak mau hidup atau tidak ada perkembangan pertumbuhan. Nah, ketika tidak ada pertumbuhan atau perkembangan, maka kita bisa mengetahui bahwasanya masalahnya terdapat di dalam akarnya. Akarnya tidak tumbuh. Nah, ada juga kasus di mana yaitu tunas yang berlebihan seperti ini. Nah, di dalam satu tangkai ini tadi saya cek, di dalam tangkai satu ini terdapat 3 tunas yang tumbuh.
Ini satu, bagian ini dua, dan ada lagi di bagian sini. Jadi dalam satu tangkai ini ada 3 tunas yang tumbuh. Nah, dalam kondisi 3 tunas yang tumbuh seperti ini, maka semua tunas yang berada di sini itu saling memperebutkan nutrisi. Nah, ketika saling memperebutkan nutrisi, apabila ada tunas yang kuat, maka tunasnya akan tumbuh dan jadi. Tetapi sebaliknya, apabila nutrisinya tidak tercukupi, maka akan terjadi hal seperti ini teman-teman, yaitu tunas buntu. Tunas buntu pada mawar tetap menyerap energi, tapi dia tidak akan memberikan kontribusi yang baik. Apa sih itu tunas buntu? Tunas buntu itu seperti ini contohnya. Dia tidak ada pertumbuhan daun baru lagi di situ. Tunas yang tidak buntu itu adalah tunas yang seperti contohnya begini. Ini tidak buntu teman-teman. Jadi tunas yang mengeluarkan tunas daun kemudian membawa bunga atau pertumbuhan daunnya itu berkelanjutan, tidak stop. Ini namanya tunas aktif. Dan hal yang seperti tadi kujelaskan seperti ini. Nah, seperti ini tidak ada pertumbuhan kelanjutannya lagi. Ini merupakan tunas buntu teman-teman. Tunas buntu ini harus segera dipotong atau dibasmi, dibuang saja, karena tunas ini akan memperebutkan energi sehingga mawar atau pertumbuhan tunas yang lain itu seperti terganggu. Jadi ketika ini dipotong, maka tunas yang aktif lainnya akan dapat menyerap energi dengan baik. Sekian saja, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa terbantu dengan video ini. Selamat hari Minggu.